Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama Abang Deski Ramanda Putra. Di sini Abang akan menjelaskan sedikit tentang proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu materi SMP bab 3, teman-teman. Baik teman-teman, di sini yang Abang jelaskan itu ada 3 pembahasan. Yang pertama itu adalah proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Yang kedua itu adalah arti penting Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Yang ketiga itu adalah peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Baik teman-teman, Abang akan beritahu bahwa sebelum saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kita belum memiliki konstitusi, teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa memiliki konstitusi atau undang-undang dasar? Baik, Abang akan langsung menjelaskannya, teman-teman. Yang pertama itu adalah naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI, teman-teman. Hal ini dilakukan pada masa sidang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam masa persidangan kedua tersebut dibentuk lagi panitia, teman-teman, yang disebut sebagai Panitia Hukum Dasar dengan jumlah anggotanya itu adalah 19 orang yang saat itu diketuai oleh Insinyur Soekarno, teman-teman. Selanjutnya panitia ini membuat lagi panitia yang lebih kecil yang diketuai oleh Supomo. Panitia kecil perancang undang-undang melakukan sidang pada tanggal 13 Juli 1945 yang menyepakati beberapa hal, teman-teman. Yang pertama itu adalah lambang negara. Yang kedua itu adalah negara kesatuan. Yang ketiga itu adalah sambutan MPR. Dan keempat itu adalah panitia penghalusan bahasa, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kembali dengan sidang agenda, yaitu, teman-teman, pembicaraan tentang penyertaan kemerdekaan Indonesia. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya saat itu, teman-teman. Apa yang dilaporkan mereka, teman-teman? Abang akan menjelaskan. Yang dilaporkan mereka itu adalah, teman-teman, pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal, teman-teman. Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang dan 1 pasal mengenai aturan tambahan. Selanjutnya, pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan kembali sidangnya, yaitu dengan agenda atau pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu ketua rancangan Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno langsung yang memimpin persidangan tersebut. Selesai sidang, keesokan harinya pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI, teman-teman. Sehari setelah proklamasi, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia akan menyatakan kemerdekaannya, teman-teman. Pada tanggal 18 Agustus, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang. Dalam persidangan PPKI tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan, teman-teman. Yang pertama itu adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu adalah menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Atta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, teman-teman. Selanjutnya itu adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dalam sidang PPKI ini telah melakukan beberapa perubahan rumusan terhadap Undang-Undang Dasar naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI, teman-teman. Apa saja yang telah diubah dalam sidang PPKI ini, teman-teman? Yang pertama itu adalah kata mukadimah. Kata mukadimah itu diganti dengan kata pembukaan. Selanjutnya sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya itu adalah perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana yang saat itu berbunyi adalah Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diganti menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Selanjutnya itu adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dan dengan kewajiban yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang diganti menjadi Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itulah tadi, teman-teman,
Yang Abang jelaskan tadi itu adalah proses dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, Abang akan menjelaskan yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Coba teman-teman, sekarang Abang mau tanya kepada teman-teman sekalian. Apakah di sekolah teman-teman memiliki aturan? Tentu, di semua sekolah pasti memiliki aturan yang berbeda-beda. Kehidupan dalam sekolah tersebut, teman-teman, dapat ibaratkan dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Kehidupan di sekolah diatur dengan aturan tata tertib sekolah. Sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau undang-undang dasar di suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan dasar, teman-teman. Aturan dasar kita dalam berkehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal. Maka teman-teman, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi teman-teman, apabila pemerintah ingin membuat aturan, dia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka harus berpedoman kepada Undang-Undang Dasar. Mereka tidak boleh mengabaikan Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah hukum tertinggi yang ada di negara ini. Karena sifatnya itu adalah fundamental. Coba teman-teman gini, teman. Coba teman-teman bayangkan apabila negara kita ini tidak memiliki undang-undang dasar. Bagaimana keadaannya? Pasti negara kita ini akan kacau balau, teman-teman. Tidak ada rasa toleransi, saling menghargai, tidak bisa menerima pendapat orang lain, saling intimidasi, dan banyaknya terjadi kekerasan. Tetapi coba teman-teman bayangkan dan teman-teman lihat sekarang bagaimana dengan Undang-Undang Dasar berlaku saat ini. Bagaimana masyarakat Indonesia menjalankannya? Terjadilah rasa toleransi, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, dan dapat menerima keputusan itu dengan baik, tidak melakukan dengan kekerasannya. Itulah arti penting Undang-Undang Dasar ini, sangat penting bagi negara Indonesia. Dia adalah pedoman kita dalam melakukan semua aturan atau kebijakan-kebijakan yang dibuat. Selanjutnya di sini, teman-teman, adalah peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Baik, Abang akan menjelaskannya. Di sini, teman-teman, tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kehidupan bangsa Indonesia, teman-teman. Anggota BPUPKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Anggota BPUPKI ini telah mewakili seluruh wilayah di Indonesia, suku, golongan, agama, dan pemikiran berkembang pada masyarakat saat itu, teman-teman. Dalam sidang BPUPKI, mereka melaksanakan sidang dengan sangat penuh dengan suasana kebersamaan, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambilkan suatu keputusan untuk negeri ini. Dalam persidangan PPKI, teman-teman, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan mereka, kecermatan mereka, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat kita ketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangsa sebagai bangsa yang baru merdeka. Mereka tidak mau memikirkan ego sendiri. Mereka ingin mementingkan bangsa Indonesia, mementingkan kepentingan rakyat Indonesia dalam merumuskan suatu undang-undang dasar. Bagaimana cara mereka mufakat, musyawarah bersama tanpa memikirkan ego-ego mereka untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itulah yang patut kita contoh, bagaimana mereka
bisa menyelesaikan masalah besar, yaitu proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana pemikiran-pemikiran mereka itu yang sangat luar biasa, tapi dapat disatukan dengan cara duduk bersama, dengan musyawarah, dengan mufakat teman-teman. Baik teman-teman, ini yang bisa Bang jelaskan sedikit. Bang mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas atau dalam penjelasan Abang kurang sesuai dengan harapan teman-teman. Dengan ini Abang sampaikan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.